Ini ajaran nabi palsu tuh yang akan diusir oleh Yesus kelak. Anda boleh baca dalam Matius 7 Jadi, nomor 23. jadi percaya Yesus adalah pengajar yang setia dan pengajar yang baik diakui. Yesus itu pengajar untuk Bani Israel, Pak. Oke, Bukan terima kasih. untuk Kristen, bukan Makasih untuk orang-orang sudah non-Israel. sudah menjelaskan saya bahwa Yesus adalah pengajar yang baik. Iya emang, tapi untuk Bani Israel saja. Kalau di orang Indonesia, nah saya kembali juga. Sorry agak melenceng. Kamilah anggaplah ini Bani Israel yang dari lain keturunan. Kalau orang Indonesia juga Bani dari Arab, dari silsilah juga dari Nabi. Iya. Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku Namanya diutus untuk orang Indonesia juga turunan Nabi langsung, dari DNA-nya turunan Nabi langsung. orang Indonesia itu Turunan ada Nabi ya? langsung. Nabi yang mana dulu, Pak? Nabi Muhammad, turunan Nabi langsung. Oh, kalau Islam itu tidak perlu menggunakan silsilah untuk menjadi Islam. Kenapa? Sama juga dengan saya, tanpa silsilah, tapi saya Oh, nggak bisa. mengakui dia. Nggak bisa, Pak. Kan Yesus orang mengaku. sorry ya sama orang Jawa, sorry ya. Zamannya sebelum ada yang belum, itu zamannya Hindu Buddha itu berkembang dulu ya kan. Lihat juga bahasa Sanskerta itu bahasanya apa itu. Nabi Muhammad Jadi itu kami juga bukan turunan langsung dari Israel, bukan turunan langsung. sayangnya Yesus mengaku hanya untuk Bani Israel, Pak. Inilah yang Yesus katakan, waspada kepada serigala. Jadi kalau Yesus bilang itu hanya untuk domba, Pak. Yesus hanya untuk domba. Camkan itu dulu. Makanya Bapak ajarannya berbeda dengan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian dosa waris. Tak ada itu, Pak. Makanya saya kan minta, mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Ada nggak dalilnya, Pak? saya bukan orang Yahudi, saya orang pengikut Kristus, saya bukan orang Yahudi. Yesusnya itu, Pak, dia aktif dan taat kepada kitab Taurat. Bapak? Gimana? Yesusnya itu aktif menjalankan hukum Taurat. Bapak sendiri gimana? Kitab Taurat. Ya, aktif menjalankan hukum Taurat Yesus itu, Pak. Iya. Bapak sendiri bagaimana? Maunya gimana? Lah, katanya tadi pengikut. Kalau pengikut itu, ketika kemudian yang diikuti ini dijadikan sebagai komando, kalau yang mengatakan komandonya satu, maka yang ikut di belakang teriak satu. Memang Kan gitu. kalau saya mau jelaskan ini panjang juga loh. Dia melarang, Yesus melarang hukum Taurat kitab Yahudi. Makanya dia dikorbankan. Oh, itu ajaran Kristen, Pak. Jangan samakan antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu bunuhlah Yesus. Kalau ajaran Yesus, jangan bunuh saya. Itu ajaran Yesus. Jangan bunuh Yesus. Itu ajaran Yesusnya. Kemungkinan banyak, Mas. Kalau kita mau pancang debat ini, mungkin waktu kita banyak ini kalau kita mau buang-buang. Bukan. Oke, oleh karena itulah kita langsung ke sentralnya aja, Pak. Di mana Yesus kemudian memerintahkan pengikutnya untuk membunuh? Gimana? Di mana pengikutnya Yesus diperintahkan Yesus untuk bunuhlah aku? Mana itu? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau ajaran Yesus jangan membunuh, ada kan, Pak? Iya, betul. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu ajaran Yesus atau bukan? Jadi sorry, saya masih mendalami banyak yang saya belum tahu juga. Jadi masih belajar. Nah, gitu maksudnya. Bapak masih belajar, gitu. Bagus. Bapak jujur mengakui. Kan, saya mau debat, kalau saya nggak mampu, lebih baik saya masih menimba ilmu lagi. Ya, jadi gini, Pak. Jadi gini. Tadi di awal saya untuk debat kayak ini, saya belum sekelas, jadi ilmu saya belum sampai di situ. Jadi jujur. Jadi gini, Pak, sederhana loh. Jadi saya masih banyak belajar lagi.
Masya Allah. Makasih Bapak. Jadi gini, sebenarnya gini Pak, kedatangan Islam itu kemudian untuk sekedar pengingat aja, mengingatkan kepada saudara saya. Sama seperti tadi Bapak mengatakan Yesus nebus dosa, kemudian Adam mewariskan dosa. Itu kalau tidak Islam yang ingatkan itu nggak bisa tuh. Kenapa? Yahudi nggak mungkin Pak. Yahudi itu bukan agama syiar. Ketika orang-orang Yahudi melihat orang-orang Kristen mengambil terjemahan kitab mereka dalam bentuk Septuaginta, orang Yahudi diam aja, orang Yahudi senyum-senyum aja. Makasih Derita Kang. loh, kata mereka. Tapi kalau Saya bukan pengikut Yahudi. Saya karena ajaran yang saya terima dari kecil itu ajaran Yesus Kristus. Jadi saya nggak tahu tentang Yahudi itu, saya nggak tahu mau mereka gimana. Kalau yang Bapak katakan menerima ajaran Yesus Kristus, berarti Yesus Kristuslah yang punya ajaran yang mengajarkan saudara menjadi Kristen. Tapi kan faktanya Yesus tidak pernah membaptis, Yesus tidak pernah ke gereja, Yesus tidak pernah makan babi, Yesus bukannya tidak disunat. Untuk forum ini, jadi saya masih banyak belajar, jadi saya belajar dulu. Saya belum mampu untuk masuk ke. Siap, Pak Emen. Gurunda izin sebentar ya. Pak Emen mungkin bisa belajar menyimak di bawah dulu ya, biar ada slot untuk Kristen yang lain ya. Dan untuk saudara-saudara Muslim yang di bawah, maaf yang sebelumnya. boleh masuk. Jadi untuk ini saya belum mampu untuk menjelaskan. Makasih ya, makasih semuanya. Ya, Pak Emen, yuk dengerin baik-baik, simak di bawah ya. Makasih, selamat sore semuanya. Selamat sore. Untuk saudara-saudara Muslim yang di bawah, maaf saya belum bisa naikin antum semua karena ini untuk Kristen dulu, dan ini kebetulan ada Bang Diota. Bang Diota, selamat sore Bang Diota. Dan ada Bang Suki juga. Bang Suki, selamat sore Bang Suki. Dinda. Iya, Gurunda. Saya 10 menit asar dulu bentar, habis itu saya monitor lagi ya. Siap Gurunda, Masya Allah, siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adek, Asmara Loka, coba ini dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nyimak. Siap, Bang Diota aman-aman. Bang Da aman. Silahkan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, ada 1,2 viewers banget. Jangan lupa teman-teman, yuk dikencengin tap-tap layarnya. Jangan lupa juga di follow Ustadz Abu Yastrong agar teman-teman semua tahu akan ada setiap hari insya Allah diskusi ramah dan santun dengan teman-teman kita Kristen tentang diskusi lintas agama. Dan juga jangan lupa di follow untuk ada Om Dito, ada Bunda Rahma, ada Bang Zuma pastinya, gurunda besar kita, Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman semua jangan lupa selalu di-share ke teman-teman lainnya biar makin banyak lagi saudara-saudara kita yang tahu bagaimana cara Islam menumpas syubhat di dalam kekristenan. Teman-temanku, sekali lagi saya ulangi, tetap di tap-tap layarnya, dikencangkan lagi karena roomnya sedikit goyah ya teman-teman. Kita tetap pertahankan room edukasi seperti ini agar kita semua tahu bagaimana cara berdialektika, agar kita semua tahu cara menjaga kaidah Islam dan keimanan itu seperti apa. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa di follow Ustadz Abu Yastrong yang insya Allah akan selalu buka diskusi lintas agama. Ada gurunda Zuma kita agar kita selalu bisa tahu perkembangan debat lintas agama seperti apa. Dan saya Asli sebagai moderator. Yang belum makan silahkan makan. Lo mana tadi? Kabur. Kabur Bunda, biar saya panggil otennya deh. Ini ada Pak Suki, tapi Pak Suki sudah ada tidak Pak percaya. Suki. Ya Pak Suki itu tetap pada prinsipnya bahwa yang disalib Yesus. Silahkan Gurunda. Gurunda lagi sholat dulu, nggak monitor. Oh sholat. Sholat dulu, ya. Tadi Bang Suki sudah angkat bendera kayaknya ya, tapi nggak apa-apa ya, dia perjuangannya itu Masya Allah. Kita pastikan dulu ya, yang naik Kristen dulu. Sekali lagi minta maaf kepada saudara-saudara Muslim yang di bawah yang mau naik. Bang Fisches, monitor. Halo Bang Pisces, boy, monitor, selamat sore. Ada, monitor. Oke, agamanya apa Pak kalau boleh tahu? Islam. Bapak, mohon maaf ya, slotnya untuk teman-teman kita yang Kristen dulu, Bapak bisa nyimak di bawah dulu. Terima kasih Bapak Pisces, boy. Oke.
Teman-teman sekali lagi saya peringatkan untuk yang mau naik, untuk teman-teman Kristen dulu ya, karena ada diskusi lintas agama di sini. Untuk yang Muslim bisa nyimak dulu di bawah. Dikencengin aja tap-tap layarnya. Insya Allah itu akan menjadi salah satu juga cara kita berdakwah dan cara kita mempertahankan agama Islam. Oke, teman-teman yang mau Kristen, teman-teman yang mau diskusi di atas lagi nunggu Gurunda Zuma, ada Bunda Rahma Insya Allah, ada Bang Syuaib juga, ada Om Dito juga Insya Allah. Saya punya, Kasih Diota. Barakallah. iya, Nah, siapa? kalau ke Bang Suki ini ada Pak Denny. Pak Denny juga ini ya gini. Bang Suki. Pak Denny ini dengan Bang Suki udah beda ya teman-teman. Udah beda dia. Iya, iya, Jadi saya ingin berkata begini ya, lucu mereka ya, lucu. Kenapa saya bilang lucu? Sumber iman mereka tuh dari satu titik itu tentang kematian Yesus, bukan kematian seorang yang disalib ya, karena belum pasti bagi kami itu belum pasti. Dan memang dalam Al-Quran dinarasikan Yesus tidak mati ya, atau Nabi Isa. Dan didukung pula dengan data-data di Bible bahwa ya kemungkinan Yudas. Jadi dua saja yang mereka menyebut dirinya sama-sama Kristen itu berbeda loh, berbeda pandangan, dan bukan masalah pru'iyah atau hukum-hukum dalam kekristenan, tapi ini pada akidah mereka yang berbeda, prinsip dasarnya itu berbeda. Kalau kita kan apapun itu ya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka ini beda. Perbedaannya fatal. Bang Suki mengatakan ya Yesus itu ya hanya ciptaan yang sulung ya atau disetarakan dengan Adam. Kalau Pak Denis ini mati-matian, pokoknya apapun yang terjadi, apapun makanannya, teh sostro minumannya. Ya kan Pak Denis ya. Apapun itu yang penting Yesus adalah Tuhan. Itu. Jadi berbeda ya saudaraku ya. Baik, kita ke siapa dulu nih? Ke Pak Denis. Pak Suki nyimak dulu ya, Bang. Karena tadi sudah angkat bendera putih tadi sama saya, jadi Pak Denis aja. Pak Denis juga ini dia juga diskusinya kan datar. Tapi sebenarnya beliau ini misionaris loh. Kenapa saya bilang dia misionaris? Tugasnya di luar itu ya sebagai misionaris. Dan aku tengok itu kalung salib yang dipakai tuh segede tiang listrik. Bukan sih, kecil sedikit ya. besar sekali salibnya ku tengok loh. Kalau nggak seukuran berapa ya, kalau nggak 30 cm kali 20 cm ya. 30 kali 20 cm itu salibnya ku tengok Wish, nggak gampang. Tetapi ya perbedaannya pun aneh. Pak Denis menganggap berpoligami itu boleh karena nggak ada larangan di dalam Bible. Pak Suki beda lagi. Pak Suki nggak boleh. Harus satu. Yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Coba itu pegangannya. Tapi bukan dilarang berpoligami. Setuju dengan Pak Denis. Tapi sama-sama mereka ini Kristen. Kalau kami orang Islam Pak Denis dan Bang Suki, satu kata di dalam Al-Quran, Allah melarang kami makan yang haram, misalnya babi. Ya kami semuanya nggak boleh makan, nggak ada pilih-pilih. Kamu ini, enggak. Tetap babi haram. Ada diperbolehkan, diizinkan berpoligami bagi yang mampu, kaburlah dia. Aduh. Harus kuat mental memang saudara ya, sama saya harus kuat mental. Lagi dikasih ini pemahaman, entahlah. Aduh. Memang. Niat kita baik ya supaya otaknya itu agak tercerahkan. Biasa Bunda, orang-orang yang kalau sudah terlalu kental menuhankan bangkai kayak gitu Bunda. Jadi kita maklumi saja ya Bunda ya. Jadi begitu pemahamannya, kalau nggak pagan ya berdasarkan hanya feeling. Susah Bunda. Modal iman itu kayak gitu, maklum. Tapi ini lemes, bukan lemes, Demes kok lemes. Demes, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Muslim ya Bang ya. Silakan Bang, apa yang ingin disampaikan? Udah gini, soal pembahasan tadi diikuti aja dulu. Enggak, ini Muslim apa Kristen?
Diikuti aja dulu, dibahas aja Nggak dulu. diikuti, jawab. Ini kan diskusi lintas agama. Muslim apa Kristen? Kristen, Bang. Nah gitu dong, pede lah. Saya Kristen. Iyalah. Iya dong. Diikuti aja dulu. Naik, Oke. siap. Oke. Oke, kita kasih dulu narasi sedikit ya Bang ya, sebelum ada guru kita atau Bang Zuma lagi sholat. Begini. Oh, ya. Kalau kita lihat Bang, di dalam Bible Anda sendiri tuh di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Iya. Jadi menurut narasi Paulus, Yesus yang mengambil kutukan ini untuk membebaskan saudara-saudara Kristen dari kutuk hukum Taurat. Karena menurut Paulus, Taurat itu kutuk. Nah, jadi Yesus yang menjadi tumbal penebusannya menggantikan kutukan itu, sehingga Yesus yang mengambil kutukan itu mati terkutuk di tiang salib, sebab ada tertulis terkutuk orang yang digantung. Nah, itu. Apakah Anda setuju kalau Yesus terkutuk, Bang? Silakan. Kalau diulangi Mbak, diulangi. Ulangi lagi. Enggak, diulangi aja. Terlalu cepat. Ini jaringannya. Terlalu cepat. Baik, saya pelan-pelan ya, Bang ya. Kata si Paulus di dalam Galatia, ini terlalu pelan atau memang begini? Enggak, Bisa lanjut aja jaringan yang tadi yang kurang bagus. Lanjut. Oh, ya Allah. Jaringan. Kata Paulus di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus itu menjadi terkutuk karena Anda. Dia yang mengambil kutukan itu membebaskan kalian dari kutuk hukum Taurat. Karena menurut Paulus, Taurat itu adalah kutukan. Jadi teman-teman Kristen ini dibebaskan dari aturan atau hukum Taurat dengan Yesus yang menjadi tumbalnya, yang menebus kalian tuh Yesus sebagai tumbal. Akhirnya apa? Kalian tuh sekarang terbebas, tidak wajib menjalankan hukum Taurat, bebas makan babi. Ya, udah paham. Ya, lanjut aja. Silakan. Apakah Anda menerima kalau Yesus itu terkutuk karena membebaskan Anda? Apa Anda menerima Yesus itu terkutuk? Sebenarnya Yesus, dari bahasanya Yesus nggak terkutuk. Yesus nggak terkutuk. Terus terapa, Bang? Maksud bahasanya gini. Yesus yang membebaskan kita itu dari hukum Taurat, menerima kutuk artinya bukan berarti dia dikutuk, bukan berarti dia terkutuk, enggak. Maksudnya dipahami baik-baik dulu pemaknaan bahasanya itu. Saya pikir mbaknya perlu untuk pahami pendalaman bahasanya itu. Itu aja. Bagi saya Yesus gak terkutuk soal itu. Dia mengambil dia datang sebagai penebus. Dia mengambil kita pahami dulu kata-katanya ya. Kristus telah menebus kita. Iya, dari itu bentar Bang, ini kita urai sedikit. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Paulus menganggap Taurat itu kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk. Yesus ini mati tersalib, dia mengambil kutukan hukum Taurat ini. Dia yang menjadi tumbal supaya Anda terbebas. Jadi dia yang mengambil kutukan ini. Kalau dia mengambil kutukan itu, artinya dia yang menanggung semua, akhirnya dia jadi terkutuk. Dia mengambil kutukan itu. Mbak, gini, dia mengambil semua kutukan itu bukan berarti dia terkutuk, Mbak. Dipahami dulu bahasanya. Dan jalan menjadi kutuk. Ya. Sebab ada tertulis, poinnya di sini. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Terkutuk. Yang Paulus memang sengaja mengutip itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung. Maksudnya gini, Mbak. Maksudnya Yesus mengambil dosa, menjadi penebus itu karena memang manusia tidak sanggup untuk menjadi penebus untuk diri sendiri. Oke, berarti Anda menolak kalau Yesus terkutuk. Anda menolak? Iya, menolak. Oh, bagus. Oke, saya setuju.
Karena gini ya, Yesus tetap Tuhan, Mbak. Dan, ya sebentar, dan dia Bang. tidak terkutuk. Oke, kita urai. Anda tidak setuju kalau Yesus terkutuk. Oke, karena apa kata Allah? Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Dia dikasihi. Gak mungkin dikutuk-kutuk toh. Kemudian di kisah para rasul pun Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya itu Yesus. Dia dimuliakan. Nah, kalau dia dimuliakan, dia dikasihi, Allah menyertainya, ya tidak mungkin dia dikutuk. Terkutuk ini siapa kira-kira? Itulah kasih, Mbak. Itulah kasih. Menerima suap, Bang. Itulah kasih, Mbak. Lah, Itulah kasih. jangan dulu lari ke kasih-kasih. Nanti Enggak. saya kasih kamu data pembunuhan, kau lagi lari kemana? Nah, sini saya kasih tahu. Aduh, Gini aja dulu, biar clear kan. Terlalu besar kasih Allah untuk dipahami bagi kami orang Kristen. Terlalu besar kasih Allah untuk kita pahami sebagai manusia yang akalnya terbatas. Di luar itu manusia, saya pikir untuk memahami kasih Allah yang tidak terbatas itu sulit bagi manusia yang terbatas. Oke, memang ada data di situ, Bang. Begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya supaya kalian selamat. Mengaruniakan anaknya untuk apa? Tidak ada tertulis di situ untuk menjadi tumbal, nggak ada. Mengaruniakan anaknya itu supaya kalian itu diberi petunjuk, bukan kalian sih, orang Yahudi, orang Israel sana. Dia dikaruniai, sebentar, jangan menjawab dulu supaya dapat poinnya, supaya Anda paham. Dia dikaruniakan Yesus itu diutus karena dia mengaku Yohanes 17:3 Yesus mengaku dirinya utusan. Dia mengaruniakan anaknya itu supaya apa? Memberi pengajaran, membawa syariat. Makanya ada tertulis aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya apa itu jalan? Petunjuk. Hukum-hukum, syariat. Nah, itu yang dibawa Yesus. Tapi gini, yang diajarkan kepada pengikutnya. Gini, Mbak, maksudnya begini. Kalau Yesus datang ini saya kembali nanya. Yesus datang sebagai jalan. Namun kalau datang di saat manusia berdosa, apakah enggak butuh penebusan? Ya butuh penebusan lah, Mbak. Baru enggak ada. Mana data Tuhan butuh penebusan darah manusia? Enggak. Gini, Mbak. Bukan Tuhan butuh penebusan, Tuhan yang tebus, Mbak. Manusia jadi butuh Tuhan. penebusan. Jadi menurutmu Tuhan ini yang mati konyol, disalib. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, masa Tuhan mati? Gini, Di Mbak. mana data di Bibelmu Tuhan mati, Bang? Gini aja. Tuhan Yesus datang sebagai penebus. Ya itu yang kami imani itu. Yesus datang sebagai penebus. Gini, kalau kau beriman, Bang, jangan beriman buta. Yang mengajarkan penebusan dengan Yesus menjadi korban itu adalah si Paulus. Mau tahu datanya? Ini datanya saya kasih ya. Saya kasih, enggak saya kasih data dulu. Ini di dalam Injil. Kenapa kau lompat-lompat satu-satu kita bahas? Coba kita bahas. Ini mengedukasi ini pikiranmu sebentar, Bang. Mohon gini-gini. Ibrani 9:13 baca, Bang. Ibrani 9:13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka suci secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Ini pengajaran Paulus ini di Ibrani, karena ini Ibrani ditengarai tulisan Paulus. Tapi mana ajaran Yesus bahwa Yesus membawa darahnya sendiri atau ajaran Tuhan? Ini, Mbak, omong tentang kerasulan Paulus memang nggak jelas. Mungkin. Aduh, lompat kata kau ini. Aduh, males kalau gini. Gini, Mbak. Kembali kita dulu Pak bahas itu penyaliban. Siapa sebenarnya yang disalib, yang kau tuhankan itu, Bang? Ayo kembali karena kau nggak fokus. Satu poin-poin supaya dapat poinnya gini. Tadi kau sudah akui bahwa tidak mungkinlah Yesus terkutuk, ya kan? Kau sudah aku sendiri. Nah, enggak, saya nggak bilang Yesus terkutuk, Mbak. Jangan pelintir lah. Iya, artinya kamu menolak kalau Yesus terkutuk, toh, Bang, toh? Kalau menerima, toh? Diskusi ya kita diskusi. Tapi kalau omong Yesus dikutuk, saya nggak pernah bilang Yesus dikutuk. Betul, saya setuju, Bang. Kalau Yesus itu tidak terkutuk, karena dia dikasihi kan, tidak terkutuk. Siapa bilang? Saya tidak
tidak bilang Anda menyetujui. Saya setuju kalau Anda mengatakan Yesus tidak terkutuk. Saya setuju. Saya aminkan. Karena memang itulah Yesus, masa dia orang baik-baik gitu terkutuk. Kasihan sekali mamahnya melahirkannya sampai anaknya terkutuk. Nah, di dalam Ulangan, coba baca Bang Ulangan. Ulangan 27. Terkutuk orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Siapa yang menerima suap? Bang, Terus? siapa yang menerima suap? Ayo, siapa yang menerima suap dulu? Saya tanya dulu di Bibelmu itu, Bang. Siapa yang menerima suap? Ya, omong tentang Yudas kan? Ya, lanjut. Pinter. Nah, ini saya suka, ternyata Anda pinter. Yudas yang menerima suap. Di sini yang terkutuk yang menerima suap untuk membunuh orang lain. Kemudian di Amsal itu ada tertulis bahwa orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat, Bang? Konteksnya Mbak, dipahami konteksnya itu. Jangan semua hal ini Yesus. Konteks ini firman Tuhan loh. Aduh, enggak dipahami konteks Amsalnya Mbak. Tadi kamu menolak Yesus terkutuk, berarti kau terima kalau Yesus terkutuk. Konteks Amsalnya itu Mbak, itu Amsal, dibaca konteks Amsal Salomo itu Mbak. Oke, kita nggak usah ke Amsal kalau kau tolak. Yang nyata di sini adalah pengkhianat dipakai ganti sebagai orang jujur. Yudas pengkhianat toh, dia mengkhianati gurunya. Dibaca Oke, konteks kita kembali ke Ulangan. Kalau kau menolak itu ya nggak apa-apa. Ulangan 27. Ulangan 27, terkutuklah Bang. Terkutuklah orang. Mbak jangan ini omong Amsal dulu. Tadi Mbak pakai Amsal sebagai. Ya, kalau pakai Amsal ini pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Konteks Amsalnya itu Amsal segala ini Alkitab itu kitab yang dikumpulkan Mbak. Jadi konteks berdasarkan konteks. Amsal berdasarkan konteks Mbak. Jangan semua hal ditarik ke Yesus, tidak bisa. Sebentar. Apapun konteksnya, poinnya di sini disebut pengkhianat. Pengkhianat apa? Poinnya di sini pengkhianat. Apapun konteks sebuah naskah, sebuah cerita, poinnya di sini yang jadi sorotan pengkhianat. Pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Itu poinnya. Konteks Amsal itu omong soal didikan ajaran. Kalau kau tolak, aku tidak mau menganggap Yudas pengkhianat itu ya udah, nggak apa-apa. Kita ke Ulangan. Ulangan 27-25. Sebentar. Ulangan 27-25 terkutuklah. Diprintit, baca data ini. Belajar mau berdiskusi. Lah katanya tadi Yesus tidak terkutuk. Ibu Runda udah selesai ya. Silakan Bu Runda, Ustadz Bang Dain. Bunda siapa kamu? Bunda Rahma ya? Sabar Bapak Demes yang sopan jadi orang. Ayo Mbak Esli. Udah diem. Terima kasih Bunda Rahma. Ternyata memang orang ini udah ketanggung dunguknya sampai nggak ngerti apa yang dikatakan Bunda Rahma ya. Sama aja dungu kamu. Silakan Bang Zuma, Gurunda. Iya, baik. Diambil alih. Saudara Demes, semangat siang, salam kenal Bang. Ya, salam ya. Oke. Di dalam kitabnya agama Yahudi diterangkan Kejadian 5 nomor 2. Laki-laki perempuan diciptakan oleh Allah, lalu Allah memberkati mereka dan memberikan kepada mereka nama manusia pada saat mereka diciptakan. Ini sangat jelas di Kejadian 5, Adam dan keturunannya itu diberkati. Di Islam dikatakan kemudian oleh Allah dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Adam alaihissalam itu berdoa kepada Allah. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam kemudian sadar kalau mereka berdua itu zalim terhadap diri mereka, sehingga mereka kemudian bertaubat. Lalu dikatakan oleh Allah, Adam kemudian itu lupa sebenarnya. Al-Quran menjelaskan walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiyah. Jadi dia lupa. Walam najid lahu azman. Adam ini lupa akan pesan Allah agar jangan memakan buah tersebut, dan kemudian penolakan yang dilakukan Adam terhadap iblis, begitu juga istrinya, itu penolakan yang tidak kuat. Mereka lengah. Nah, ketika kemudian Adam berdoa, diterimalah kemudian doanya, sehingga Allah mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi
Innahu huwat tawwabu. Innahu huwat tawwabu. Allah pencipta langit dan bumi seketika menerima taubat Nabi Adam alaihissalam, sehingga di Kejadian 5 nomor 2 Adam dan keturunannya itu diberkati. Nah, yang muncul pertanyaan ini adalah adanya oknum di agama Kristen bernama Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk menebus dosa. Dosa apa yang ditebus Yesus? Dosa Adam tak ada. Berdasarkan Kejadian Adam diberkati, berdasarkan Al-Quran Adam diampuni. Nah, Kristen muncul kemudian di tengah-tengah menyalip ajaran para nabi dengan mengatakan ada oknum yang mati di atas tiang salib untuk nebus dosa. Dosa apa rupanya? Dosanya siapa yang ditebus rupanya? Nah, mungkin saudara Demes bisa menjelaskan ke kami supaya kami paham ini Kristen membawa misi apa sebenarnya, kok tiba-tiba ada dosa? Dosa apa? Dari Adam tak ada, lalu dosa Yesus tak ada, lalu kenapa kemudian diajarkan di gereja barat, di rumah ibadahnya orang barat, ada oknum mati di salib sama seperti korban dewa Molok, mati untuk mendamaikan. Nah, pertanyaan saya, saudara Demes, kelihatannya Anda pintar nih, saya mau tahu, kira-kira dosa apa yang Yesus tebus di atas tiang salib? Silakan. Demes. Pak Demes, dijawab dong. Tadi kan Anda menggebu-gebu sekali itu. Bang Zuman nanya loh. Yuk, bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Dijawab yuk pertanyaannya Bapak Demes Ashon. Saya bantu deh. Saya bantu buka mikrofonnya. Yuk, bisa yuk. Kiu, kiu. Demes jangan lemas. Ayo Pak Demes, ayo Pak Demes, kamu bisa, ayo. Wah, kacau, Oten. Bertanggung jawab dengan apa yang kau imani, ayo. Atau Pak Suki, atau ingin menanggapi silakan, Pak Suki. Boleh. Silakan. Boleh, silakan. Ya gini Bang Zuma. Ya, silakan Bang. Arti dosa itu tidak tepat sasaran ya. Jadi sejak awal Tuhan pencipta langit dan bumi ini menjadikan manusia, dia berkeinginan manusia itu memiliki gambar dan rupanya. Artinya gambar ini adalah komponen-komponen yang ada pada Tuhan diberikan kepada manusia. Komponennya itu pikiran, perasaan, dan keinginan. Sedangkan rupa ini adalah kualitasnya. Nah, si Adam, dia tidak dapat mempertahankan, bahkan tidak dapat menumbuh kembangkan kualitas itu, sehingga mencapai standar kualitas moralitas Tuhan itu sendiri yang diingini. Dia berkolaborasi atau menyetujui keinginan dari si iblis, sehingga ia jadi sama seperti iblis, memberontak. Jadi keberadaan manusia pertama ini dikatakan tidak mencapai yang diingini Tuhan. Artinya Tuhan belum memiliki manusia yang dia kehendaki. Tidak ada jadinya. Nah, untuk itulah ada manusia kedua atau Adam yang kedua, yang dimana dinamakan Yesus ini. Waktu hadir ke bumi ini, dia sama-sama posisinya seperti Adam pertama yang belum jatuh dalam dosa. Nah, tetapi Yesus waktu hidup dalam dunia ini juga dia belajar, dia bertambah hikmatnya, ya disukai oleh Tuhan dan disukai oleh manusia. Nah, di dalam hidupnya dia tetap taat kepada Bapa, walaupun sama-sama diuji. Yesus diuji, dicobai oleh iblis. Begitu juga Adam waktu itu berhadapan dengan iblis. Tapi kalau Adam kompromi dengan keinginan iblis, tetapi kalau Yesus tidak, dia tetap taat. Ketaatannya dia sampai mati, bahkan dia telah mengatakan hidupnya ini hanya untuk melakukan kehendak Bapa.
dia taat dan tunduk, patuh. Nah, karena kepatuhannya ini sampai Maaf, mati. Pak Suki. Mohon maaf, Yesus. ada respon dari bawah. Suaranya kurang jelas, boleh didekatkan lagi, Oh Pak. iya, Nah, iya. gitu. Jadi Yesus ini sebagai Adam yang kedua, dia setara ya dengan Adam sebelum jatuh dalam dosa. Adam mula-mula diperhadapkan dengan iblis, dia jatuh ya. Sehingga manusia pertama dan kita semua keturunannya ada di bawah dari kuasa iblis. Nah, sedangkan Yesus dia ada di atas iblis. Nah, untuk itulah Tuhan mendapatkan manusia yang dikehendaki, yang mula kali dia menjadikan manusia ada di dalam diri Yesus. Inilah namanya penebusan. Artinya keinginan punya manusia yang seperti yang dimau Tuhan itu ada di dalam diri Yesus. Dan kita-kita ini yang lahir dari Adam berkeadaan seperti Adam, telah memiliki unsur-unsur genetik yang melanggar itu. Artinya pikiran perasaan kita tidak membuahkan keputusan atau tindakan yang selalu tepat sasaran seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi dosa itu kan hamartia, tidak tepat sasaran, seperti gambar logo saya itu pemanah gitu ya. Memanah ada lingkaran-lingkaran itu, kalau dia panah meleset itu artinya dia berdosa. Nah, kalau dia tepat sasaran, artinya dia sepikiran dengan Tuhan. Demikianlah Yesus. Dia taat, bahkan dia katakan, aku tidak dapat melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Ya kan? Aku mengatakan seperti yang apa Tuhan katakan kepadaku, aku sampaikan. Bahkan dia sampai mengatakan, firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan dunia membencinya. Kenapa dunia membenci? Karena ada bertolak belakang antara kebenarannya dari Tuhan atau filsafat atau Udah cukup panjang, kehidupan dari tanggapi dulu Bang. Bentar lagi lanjut. Iya, iya. Ya, oke. Terima kasih. Silakan Oke. Bang. Saudara Suki, Bang Suki, yang saya tanya ini Pak, Yesus itu mati untuk apa? Untuk dosa katanya. Dosa apa? Bukan mengenai perspektif pemahaman kita terkait dosa. Dalam bahasa Yunani hamartano itu pelanggaran atau suatu tindakan yang melahirkan sebuah coretan aib atau dosa atau kutuk. Nah itu. Jadi ketika kita berbicara mengenai Yesus mati di atas tiang salib, ya, bahkan kalau kita melihat dalam kitab Wahyu 5 nomor 9 itu ngeri-ngeri sedap itu Pak. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi teos dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nah, sekarang permasalahannya adalah dosa apa, pelanggaran apa yang kemudian ditebus oleh Yesus dengan darah di atas tiang salib. Kalau dikatakan dosa Adam, itu tidak bisa, karena tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Oleh karena itulah, tolong Bapak jelaskan ke saya, kira-kira dosa apa nih yang menyebabkan kemudian Yesus disebut Adam kedua, lalu kemudian dia mati di atas tiang salib. Ini dosa apa? Ini kita masih penasaran, sudah 2000 tahun loh Pak. Setelah penyaliban, tragedi penyaliban ini, kemudian ada pencanangan misi pengajaran Adam berdosa, bawa dosa waris, sehingga harus ada yang mendamaikan dosa itu. Nah, saya tanya kepada Bapak, dosa apa yang Adam lakukan sampai harus ada penebusan oleh Yesus di atas tiang salib? Silakan. Ya, jadi dosanya itu, dosa Adam ada original sin ya. Dosa mula-mula itu adalah di mana Adam di dalam keberadaannya segambar serupa Allah, dia ingin seperti Allah. Mic-nya di dekat. Iya. Di dalam keberadaan dia sejak mula diciptakan menurut gambar rupa Allah, dia ingin seperti Allah. Dia ingin sejajar dengan Allah. Dia tidak mau disubordinasi atau dipimpin, dikomando oleh Tuhan. Itulah menjadi seperti Allah. Nah, sedangkan Yesus tidak. Itulah penebusannya. Artinya, ini fitnah kayaknya Pak. Ini fitnah. Gimana? Adam nggak pernah mengatakan itu loh. Di mana Adam punya niatan ingin seperti dengan Tuhan? Itu di mana? Itu waktu ditawarkan memakan buah itu sama iblis, jika engkau memakan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Di mana dalilnya itu Pak? Di Kejadian 3 ya, ayat 14-an kali atau
Ya di Kejadian situ, Kejadian 3 ya. Jadi ada tawaran iblis. Kan dia bilang, aku nggak boleh makan buah itu, Raba. Tapi kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah, maka matamu terbuka. Dia rasa senang, enak nih menjadi seperti Allah. Dia makan. Nah itu artinya dia tidak mau dikomando oleh Tuhan. Dia tidak mau taat, artinya gitu. Sedangkan perintahnya jangan makan. Dia makan juga, itu sudah salah. Kedua, ada tawaran tipu daya dari iblis, kamu akan menjadi seperti Allah, seperti iblis, jadi seperti Tuhan. Dia mau enak-enak sendiri tanpa aturan, pokoknya dia bebas. Maaf, ini akal-akalan agama Kristen aja. Kalau Anda mewakili agama Anda itu cuma akal-akalan, Pak, itu nggak ada. Justru Tuhan menerangkan di dalam Kejadian 3, Tuhannya mengatakan, akan tetapi buah pohon yang di tengah taman itu jangan kamu makan, sebab apabila kamu makan hari itu juga, maka kamu akan mati pada hari itu juga. Nah, sedangkan kemudian Adam itu mengiyakan, Adam itu memahami itu. Nah, kemudian muncul iblisnya yang kemudian menjanjikan iming-iming, kalau dia kemudian makan buah itu, maka dia akan hidup kekal. Bukan Adamnya, tapi iblisnya. Itu iblisnya yang kemudian. Iblis mengatakan di dalam Kejadian 3 kepada Hawa istrinya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik, tahu tentang yang jahat. Nah, bukankah kemudian tujuan Tuhan di dalam Kejadian 1 nomor 26, menurut konsep Kristen, Adam ini mutlak harus serupa dan segambar dengan Tuhan. Kenapa ditolak? Kalau Tuhan mengetahui baik dan buruk, Adam yang Anda serupakan dengan Tuhan, wajib hukumnya pun tahu baik dan buruk. Berarti iblis dalam hal ini punya andil juga supaya Adam bisa seperti iman saudara Kristen. Agar Adam serupa dengan Tuhan, Adam wajib makan buah pengetahuan baik dan buruk supaya dia sama seperti Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa pohon buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan diberikannya pada suaminya. Dan bersama-sama dia dan suaminya pun memakannya. Jadi tidak ada di sini, di Kejadian 3 yang Anda maksud, tujuan Adam memakannya itu supaya menyamai Tuhan. Tidak. Adam diceritakan bersama istrinya hanya tertarik memakan buah itu karena terlihat sedap, menarik hati dan memberi pengertian, bukan mau menyamai Tuhan. Makanya di awal tadi kalau Bapak dengarkan, saya mengatakan Islam, Adam itu mewariskan ilmu pengetahuan baik dan buruk, baik dan jahat. Sedangkan di Kristen Adam mewariskan dosa. Nah, kenapa kemudian belepotan kayak begini? Lari kemana-mana di Kejadian 3 karena Adam ingin menyamai Tuhan dan itu fitnah lagi yang dibentuk. Yesus Adam kedua itu juga fitnah yang dibentuk. Sekarang coba berikan data akuratnya. Apa dosa yang kemudian Yesus tebus di atas tiang salib? Tidak ada kan? Ada satu ayat yang mungkin perlu didengar ya, yang akan jadi memahami pengertian gambar dan rupa itu. Jadi kalau dibaca di dalam Yohanes 8 ayat 29 itu menjelaskan ayat di Kejadian 1 ayat 26 itu mengenai gambar dan rupa. Nah, di ayat 28 Yohanes 8 ayat 29 ini mengatakan begini. Jadi semua orang yang dipilihnya ditentukannya untuk supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung. Jadi Yesus yang merupakan gambar rupa Allah, segambar dan serupa sesuai rancangan itu di dalam diri Yesus. Maka semua orang yang mau dididik, didewasakan rohaninya, pikiran perasaannya, tingkatkan kualitasnya seperti Yesus, maka akan menjadi saudara-saudaranya Yesus. Yesus jadi abang tertua manusia yang percaya itu, Bang.
Itu pengertiannya. Maka dikatakan sebagai Yesus ini menebus posisi Adam. Seharusnya Adam itu hidup di dalam dunia ini abadi dan dia jadi raja di atas segala raja, atas semua manusia di bumi ini. Itu abadi. Tetapi karena dia telah melanggar, hukuman sudah ingkrah dijatuhkan, pasti mati sama-sama semua keturunannya, dan bumi dikutuk. Maka janji Tuhan ada langit baru, bumi baru. Tetapi di sana nanti rajanya Yesus Kristus ini, Bang. Ya, nah gitu, Bang. Saya belum menemukan Yesus mati di atas tiang salib itu nebus dosa apa. Itu, saudara. Saya masih fokus di situ. Kalau Anda membawa data-data yang asalnya dari Kristen untuk mengklaim kematian Yesus, ya itu di gereja aja. Yang saya minta di sini, dosa apa yang ditebus Yesus di atas tiang salib? Iya, apa Pak. Jadi, ya? penebusan Yesus itu sebenarnya secara simpelnya itu menggantikan posisi Adam. Itu dia. Paling utama itu, sehingga ada penyambung, penghubung Bapa kepada manusia. Karena telah terputus hubungan itu. Artinya tidak ada manusia yang segambar serupa Allah yang dikehendaki itu, karena telah jatuh dalam dosa. Itu, Bang. Bukankah Tuhan senantiasa beserta dengan Bani Israel? Tuhan datang kepada Nabi Musa, Tuhan datang kepada Yeremia, Daniel. Kenapa kemudian terputus? Ini ajaran yang muncul dari Kristen. Ajaran dari Kristen, terus kemudian menggantikan Adam. Nabi Adam emang kenapa? Tadi kan saya sudah membaca Kejadian 5 nomor 2. Tuhan kemudian memberkati Adam dan keturunannya. Tuhan memberkati Adam. Kalau Tuhan memberkati Adam, berarti Tuhan tidak menghukum dosa kepada keturunannya. Makanya saya minta dalil. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Tabe gurun danois, tabe. Hujan, hujan. Oh, iya, lanjut. Hujan. Iya. Kencang kali noise-nya ya? Enggak, tapi lebih kencang suaranya. Oke. Masalah, lanjut. Oke, baik Anda. Nah, ini yang saya minta ini. Dosa apa yang ditebus Yesus di atas tiang salib? Kenapa harus ada penebusan? Kenapa? Orang-orang Kristen menganggap Yesus itu adalah anak domba, mewakili domba-domba yang menjadi korban persembahan Bani Israel. Nah, sekarang domba-domba yang menjadi korban persembahan Bani Israel, berdasarkan Imamat 14, mereka mempersembahkan domba, mempersembahkan lembu untuk dosa mereka aja, bukan dosa dunia, bukan dosa Adam. Mereka mempersembahkan, misalnya di Yeremia 1 nomor 2, beritakan kepada Bani Israel, jika mereka ingin mempersembahkan korban kepada Elohim, perintahkan agar mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Korban untuk apa? Untuk dosa mereka, bukan untuk dosa Adam. Kok tiba-tiba muncul Yesus jadi korban, disembelih di atas tiang salib? Untuk dosa Adam, untuk dosa seluruh manusia. Ini yang saya tanya. Konsep dari mana ini munculnya kemudian? Kok tiba-tiba ada yang kayak gini? Para nabi tidak pernah mengajarkan. Kalau kitabnya orang Yahudi, Adam diberkati, bukan dikatakan mewariskan dosa, nggak ada. Dan kalaupun kemudian apa yang Adam lakukan itu dianggap sebagai satu tindakan dosa yang harus menjadi kutukan, berarti saudara-saudara Kristen menginginkan Adam alaihissalam hidup layaknya hewan. Karena Adam tanpa makan buah pengetahuan, Adam tidak tahu baik dan buruk. Dengan Adam tidak tahu baik dan buruk, Adam tak bisa serupa dengan Tuhan. Karena Tuhan itu maha tahu. Adam kalau cuman bingung, bahkan telanjang pun dia tidak tahu, itu mau jadi pemimpin di muka bumi mau kayak mana? Coba kita lihat narasi yang sekarang nih. Ada orang gila hidup di Jakarta. Orang gila tidak tahu baik dan buruk. Bisa enggak memimpin Jakarta? Tidak bisa. Memimpin Jakarta enggak bisa. Memimpin Indonesia tidak bisa. Apalagi memimpin dunia. Jangankan memimpin orang lain, memimpin dirinya aja kagak bisa. Kenapa? Karena dia tidak tahu baik dan buruk. Nah, Adam di Kejadian 1 nomor 26
baiklah kami menciptakan Adam untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tidak main-main, bukan pemimpin di Makassar, bukan pemimpin di Indonesia, bukan pemimpin di suatu wilayah, tapi pemimpin di atas bumi. Lalu kemudian dia tidak dikasih pengetahuan baik dan buruk. Kayak mana cerita itu bisa memimpin? Sedangkan dia mengetahui dirinya telanjang saja kagak. Nah, kalau narasi yang kita bangun kemudian itu lebih rasional di dalam Al-Quran. Kesalahan yang dilakukan oleh Adam karena dia lalai, dia lupa. Walaqad ahidna ila Adam min qablu panasiyah walam najid lahu azman. Dia lupa sampai dia lalai. Bukan karena dia sengaja. Kalau Bapak kan menuduhnya sengaja, malah mau menyamakan Tuhan. Wah, ini fitnahan yang luar biasa terhadap Adam. Jadi Nabi Adam alaihissalam lupa, kata Al-Quran, ketika melihat kemudian keindahan, buah-buahan, kenikmatan, lalu kemudian dibujuk oleh istrinya, betapa indahnya buah ini, betapa nyamannya buahnya, segar dan seterusnya. Dia lupa kalau itu larangan. Wajar. Kenapa? Karena manusia itu selalu lupa dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan ada orang terkadang cari korek untuk bakar rokok, koreknya ada di tangan. Bahkan terkadang kemudian kacamata ada di atas kepala, dia cari, bahkan marah karena siapa yang lihat kacamata saya? Bahkan terkadang ada yang lupa pulang ke rumahnya, masuk ke rumah janda bukan ke rumahnya sendiri. Ada yang kayak gitu, Pak. Jadi lalai itu bukan dihitung dosa kalau lalai. Tuhan membuat kemudian hal ini terjadi disebabkan karena Tuhan ingin membuktikan kepada manusia, kepada makhluk lain, wahai kalian malaikat, wahai kalian iblis yang sombong, tengoklah makhlukku ini beda dengan kalian. Kalian iblis, ketika kuberikan wanita, ketika kuberikan harta, ketika kuberikan tahta, kalian akan tetap seperti batu. Kalian wahai malaikat, ketika kasih wanita, ketika kasih harta, tahta, kalian seperti batu. Kenapa? Kalian tidak punya syahwat. Kalian tidak punya akal. Sedangkan makhluk yang aku ciptakan ini, dia memiliki kehendak bebas. Nanti kita lihat ketika aku ciptakan dia di Gan Eden. Dia bisa taat, dia juga bisa ingkar. Nah, kalian bisa enggak? Enggak bisa. Kalian sekali taat sampai mati. Kalian sekali ingkar sampai mati. Kalau Adam ini kagak. Adam ini bisa hari ini dia taat, bisa besok dia ingkar, bisa kemudian lusanya taat, bisa besoknya ingkar. Makanya dia bisa jadi pemimpin. Saya kasih akal kepada dia untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kita lihat besok ya. Nah, Tuhan ciptakan Adam kemudian. Apa yang terjadi? Betul. Adam memiliki kehendak free will, membuktikan dia sempurna. Nah, kalau seperti yang Anda katakan, Adam itu jatuh ke dalam dosa, mewarisi dosa kepada keturunannya. Oke, sekarang kita cut. Adam tidak jatuh ke dalam dosa. Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan. Apa konsekuensinya kemudian? Adam diberi kelamin, bini juga dikasih, biniknya pun dikasih kelamin. Mereka makan minum, makanan segar-segar yang mereka makan. Artinya nutrisi masuk ke dalam tubuh Adam dan istrinya membangkitkan libidonya yang 3000 kali dahsyat daripada libidonya Pak Bom-Bom. Adam ketemu dengan istri pasti setiap hari cetak anak. Tapi apalah artinya punya keturunan banyak kalau mereka tidak punya akal, mereka tidak tahu baik dan buruk. Maka Adam dan saudara-saudara Kristen akan hidup seperti kambing. Harusnya Adam ini kita ucapkan ucapan terima kasih. Ya Nabi Adam, kakek kami, buyut kami, syukran, terima kasih. Berkat engkaulah sampai kami bisa menggunakan HP. Berkat engkaulah sampai kami bisa menggunakan komputer. Saya belum pernah melihat kambing main HP, kecuali Pak Bom-Bom. Jadi saudara, ini tidak bisa Anda katakan bahwa Adam itu mewariskan dosa. Ini akal-akalan manusia aja. Adam mewariskan ilmu pengetahuan kepada kita, bukan mewariskan dosa. Kalau Anda mengatakan saya salah, tolong tunjukkan dalilnya. Kutukan Tuhan kepada Adam alaihissalam, tunjukkan dalilnya kepada saya. Adam kemudian mewariskan dosa kepada keturunannya. Tolong tunjukkan. Kalaupun ada, saya yakin itu kitabnya orang Roma, orang Vatikan. Saya yakin itu. Silakan. Ya, Bang Suma.
ayat